Teman-teman affiliate pemula di TikTok, pastikan dua hal ini teman-teman lakukan. Selebihnya, ya nanti kalian tinggal fokus aja memperbanyak konten. Mudah-mudahan konten kalian akan jalan dan penonton akan tertarik untuk memfollow kalian. Dan terlebih lagi, mudah-mudahan penonton juga akan tertarik membeli produk yang kalian tawarkan. Nggak perlu mikir yang rumit-rumit, nggak perlu pusing gimana-gimana, yang penting kalian buat saja kontennya, karena konten affiliate itu sangat mudah sebenarnya, terutama buat kalian yang benar-benar masih pemula di TikTok affiliate. Mudah-mudahan kalian akan bisa sukses ya. Oke, buat teman-teman pemula di TikTok affiliate yang udah mulai ngonten, tapi sekarang belum ada hasil. Nah, ikuti terus video ini sampai selesai agar kalian bisa menerapkan trik ini di video-video konten kalian. Sehingga video konten yang kalian buat bisa mendatangkan penonton dan bisa mendatangkan pembeli juga tentunya. Yang otomatis kalau kalian sudah memiliki banyak pembeli tentunya akan mendatangkan cuan. Nah, di video kali ini kita akan bahas terkait gimana sih caranya untuk bisa menghasilkan uang dari TikTok affiliate. Dan tentu saja, gimana caranya biar teman-teman yang pemula ini bisa segera mulai mendapat penghasilan dari TikTok affiliate ya. Atau jika mungkin kalian ingin tahu gimana sih caranya daftar TikTok affiliate, nah di channel ini sudah ada pembahasannya, super lengkap loh. Jadi kalian tinggal lihat video-video lain di channel saya ini agar bisa mendapatkan informasi bagaimana cara memulai dan cara menjadi sukses di TikTok affiliate. Jadi simak terus video ini sampai selesai dan jangan di-skip agar teman-teman bisa mendapatkan informasi yang lengkap dan menyeluruh tentang TikTok affiliate. Oke, jadi ada beberapa hal yang mungkin teman-teman harus ketahui sebelumnya ya. Bahwa untuk membuat sebuah konten di TikTok affiliate itu, teman-teman nggak boleh ngasal. Harus ada poin-poinnya ya, atau ada tata caranya agar membuat orang suka menonton video konten yang kita posting di TikTok. Aku sendiri juga adalah seorang yang baru memulai di TikTok affiliate. Hitung efektif, aku baru mulai di TikTok affiliate itu 2 bulan terakhir ini saja ya. Jadi benar-benar masih baru banget. Dan bahkan mungkin di antara teman-teman yang menonton di sini, ada yang sudah jauh lebih duluan dibanding aku menjadi seorang TikTok affiliate. Dan sebagaimana dengan pemula lainnya, aku juga memulai TikTok affiliate ini dengan 0 followers ya teman-teman. Dan alhamdulillahnya dengan ketekunan dan konsistensi, akhirnya saat ini followersku sudah mencapai ribuan. Ya belum apa-apa dibandingkan para afiliator lain yang sudah lebih besar, tapi setidaknya aku sudah menunjukkan progres yang menurutku luar biasa ya untuk ukuran diriku sendiri. Jadi buat teman-teman pemula affiliate, jangan pernah minder ya, karena semua hal yang sekarang besar dulunya pernah dimulai dari hal-hal yang kecil juga. Yang terpenting adalah bagaimana usaha kalian untuk terus menjadi berkembang, dan terus menjadi lebih baik setiap harinya. Nah, salah satu problem besar bagi para pemula di TikTok affiliate adalah persoalan produk, di mana para pemula biasanya kesulitan menentukan produk apa yang akan dipromosikan. Apalagi ketika mau mencoba mengajukan sampel ke seller, tapi kok sepertinya belum meyakinkan, sehingga para seller selalu menolak ketika kita mengajukan sampel gratis. Jadi, kalau misalnya kalian kemarin berpikir, Bang, punya barang sedikit bisa nggak diafiliatkan? Nah, jawabannya adalah tentu saja bisa, selama barang itu memang punya target marketnya ya, dan barang tersebut memang dibutuhkan oleh banyak orang. Maka kalian nggak usah ragu, kalian tetap punya peluang untuk mempromosikan barang-barang tersebut. Walaupun barang itu sebenarnya adalah barang-barang yang secara rutin ada di rumah kalian. Tapi bang, barang di rumahku nggak ada yang bagus. Nah, gimana tuh? Katanya barang itu harus bagus sehingga membuat penjualannya, trafficnya jadi rame. Jadi gini, aku pribadi menyarankan buat teman-teman yang pemula, nggak usah muluk-muluk dulu. Kita berproses saja secara natural ya. Konten dari barang yang ada di rumah, jangan dulu berharap barang yang ada di rumah itu laku keras, nggak. Tapi lebih kepada agar teman-teman ya seenggaknya ngonten dulu ya. Kalau teman-teman udah ngonten dulu, pelan tapi pasti konten yang teman-teman buat akan mulai dilirik oleh penonton.
Dan tentunya, kalau sudah begini, lama-kelamaan akun teman-teman akan mulai di-follow oleh pengguna TikTok lainnya. Dan kalau mereka tertarik dengan barang yang teman-teman promosikan, tentu saja, pelan tapi pasti, mereka akan membeli produk dari akun teman-teman semua. Nah, kalau sudah mulai ramai dan mulai ada penjualan kecil-kecilan, barulah teman-teman nanti bisa yang namanya mengajukan sampel gratis. Jadi bertahap ya, jangan tiba-tiba langsung mengajukan sampel gratis begitu saja. Soalnya, kalau kalian belum siapa-siapa, nggak punya modal lagi, apalagi nggak pernah bikin video, terus tiba-tiba mengajukan sampel, kan udah jelas pasti ditolak sama seller. Jadi, langkah penting yang harus kita upayakan adalah konsisten dulu nih bikin video, biar gimana caranya ketika seller kita mintain sampel, akhirnya mereka yakin nih dan mau menuruti kemauan kita. Karena kalau tanpa video yang ada di akun kita, maka mereka tentu nggak yakin ya untuk ngasih sampel. Nah, tentunya untuk membuat video yang menarik, ada dua hal wajib yang harus kalian masukkan di video konten kalian itu, agar membuat konten kalian itu mendatangkan orang untuk menonton, atau minimal membuat orang menjadi penasaran dengan produk yang kita tawarkan di video konten tersebut. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Mungkin kalian pernah mendengar yang namanya hook. Ya, hook atau istilah lainnya kita bisa sebut sebagai pancingan ya. Hook ini memegang peranan penting untuk kalian ketika kalian mulai membuat video. Karena inilah yang akan memancing orang untuk betah menunggu nih. Apa sih kira-kira yang ingin kalian sampaikan di video tersebut? Nah, bicara mengenai hook, hook ini ada dua macam ya. Ada hook verbal, ada juga hook visual. Contoh hook verbal itu bisa kalian gunakan kata-kata seperti misalnya nih ya, kalau kalian menawarkan produk sendal. Nah, kalian bisa pakai hooknya seperti ini nih. Kalau ada yang murah, ngapain kalian beli yang mahal? Nah, itu udah satu contoh hook ya teman-teman. Atau kalian juga bisa menggunakan hook seperti ini. Sendal kamu solnya keras, udah ketinggalan coy, pakai ini aja nih, solnya empuk banget. Nah, itu juga sudah menjadi sebuah hook. Atau sebagian orang juga menggunakan hook yang nggak nyambung. Misalnya, beras habis, nggak usah khawatir, tenang aja, masih ada roti. Nih, aku punya sebuah wajan yang keren anti lengket dan tentunya bisa kalian gunakan untuk membuat roti bakar. Nah, ini adalah contoh hook yang nggak nyambung ya, tapi kemudian membuat orang jadi penasaran. Lah, kenapa emangnya kalau beras habis kok bisa digantikan dengan roti? Nah, ternyata bukan roti ini yang ingin dijual, tapi ujungnya kalian bermaksud menawarkan sebuah wajan anti lengket yang bisa digunakan untuk membakar roti. Jadi sebenarnya ada banyak cara ya, dan ada banyak pilihan kata yang bisa kalian gunakan yang akhirnya memancing orang untuk menjadi penasaran dengan produk yang ingin kalian tawarkan. Jadi itu adalah contoh hook verbal yang bisa kalian gunakan dan tentunya kalian tidak harus terpaku dengan kata-kata itu ya. Kalian bisa memilih menggunakan kata-kata yang lain yang kira-kira membuat orang menjadi penasaran dengan video yang kalian buat. Oh ya, selain verbal, hook juga bisa dibuat dalam bentuk visual. Contohnya nih ya, kalau kalian sedang mempromosikan selimut. Nah, kalian bisa memvisualisasikannya dalam video itu. Dengan kondisi di mana kalian sepertinya sedang kedinginan, lalu tiba-tiba ada seseorang yang tidak terlihat melempar sebuah selimut ke pangkuan kalian. Nah, ini bisa menjadi sebuah hook visual ya. Mungkin pada awalnya orang akan berpikir kalian akan menjual jaket karena kalian kedinginan. Namun ternyata yang kalian tawarkan itu adalah sebuah selimut. Dan tentunya ada banyak lagi cara atau hook visual yang bisa kalian buat. Ya tentunya ini tergantung dari produk apa yang akan kalian tawarkan. Selain itu, hook juga bisa kalian buat dengan cara yang nyeleneh ya, atau bisa dibilang lucu. Jadi ada macam-macam juga nih, ada hook yang kalian buat dengan cara yang serius, atau juga ada yang sedikit mengandung unsur lucu-lucuan. Dan ini tentunya tergantung dari kebiasaan kalian juga ya. Kalau kalian terbiasa membuat konten yang serius, ya nggak apa-apa, bikinlah hook visual yang serius. Makanya kalian harus dituntut untuk terus belajar berlatih membuat konten ya, sehingga nanti kalian akan tahu nih, seperti apa kebiasaan yang bisa kalian buat. Sehingga orang yang menonton itu memahami bahwa inilah karakter yang kalian tonjolkan di video-video konten kalian. Lalu aspek penting yang kedua yang tidak boleh kalian lupakan adalah call to action. Atau dengan istilah lain, call to action ini bisa kita katakan sebagai himbauan untuk orang melakukan sesuatu, bisa jadi melakukan check out, atau juga bisa jadi mengklik keranjang untuk ngecek harga atau hal lainnya. Nah,
Call to action ini terlihat sepele ya kadang-kadang ya. Tapi kalau kita tidak mencantumkan call to action, biasanya orang setelah menonton akan langsung skip video tersebut begitu saja. Makanya, agar orang tidak skip, maka kalian tentunya harus mencantumkan call to action ini. Contoh yang bisa kalian buat adalah, jika kalian tertarik dengan produk ini, jangan lupa langsung aja kalian cek di keranjang yang ada di kiri bawah. Nah, itu sudah menjadi sebuah call to action ya. Jadi, orang digiring untuk segera mengklik keranjang yang sudah kalian tempatkan di kiri bawah video. Atau kalian bisa juga membuat call to action dengan cara lain. Seperti misalnya ini nih. Jika minyak di rumah kalian habis, segera check out melalui keranjang yang ada di kiri bawah ya. Kalau kalian check out hari ini, kalian akan mendapatkan harga spesial. Nah, itu juga call to action. Jadi dengan kata lain, call to action ini sebenarnya adalah arahan untuk orang segera mengeksekusi apa yang kalian inginkan. Bisa jadi dengan ngecek keranjang kuning, bisa jadi dengan langsung check out, atau yang lainnya ya. Secara kata-kata, mungkin call to action ini terlihat biasa saja. Tapi secara psikologis, ini sebetulnya adalah cara kita untuk menggiring orang untuk segera melakukan check out. Nah, tentunya orang kalau udah check out, maka komisi akan segera kalian terima. Selain dua hal penting yang sudah kita bahas itu, secara konsep video, kalian juga bisa menentukan dari awal mau jadi apa nih video kalian tersebut. Bisa dibuat dengan konsep yang serius, edukasi, atau malah lucu-lucuan. Dan jangan heran ya, kalau orang Indonesia ternyata suka banget dengan video yang mengandung unsur lucu-lucuan atau kontroversi. Jadi, jangan heran nih, video lucu atau video kontroversi yang membuat kita tuh jadi dihujat, diketawain, atau dicemooh, itu sebenarnya bisa mendatangkan rezeki loh. Hal ini bisa terjadi karena banyak yang komentar, banyak yang pro dan kontra, lalu kemudian muncul perdebatan di kolom komentar, akhirnya membuat kolom komentar di video kalian akan menjadi ramai. Nah, tentunya kita tahu ya, semakin ramai perdebatan, maka video kita akan semakin disebarluaskan oleh TikTok. Dan kemungkinan terjualnya juga akan makin tinggi nih. Maka sangat penting kalian harus memastikan konsep video kalian itu akan seperti apa. Karena itu yang akan menentukan apakah nanti followers atau penonton akan suka dengan video kalian. Jadi teman-teman, pada intinya kalian nggak perlu terlalu kaku ya. Kalian boleh menempatkan hook-nya di depan atau di belakang, atau dibalik ya, CTA-nya di depan atau di belakang, itu boleh-boleh aja, sah-sah aja, nggak ada yang salah. Karena namanya video itu kan dinamis dan kita bebas berkreasi. Yang penting, kedua hal itu jangan pernah kalian lupakan. Karena kedua hal itulah yang akan membuat orang terpancing untuk berbelanja di video kalian. Tanpa hook dan call to action, maka yang terjadi adalah orang hanya nonton saja nih, tapi tidak tertarik untuk membeli. Atau mereka juga tidak penasaran sama sekali. Gitu teman-teman. Nah, mulai sekarang kalian sudah harus mulai terbiasa membuat hook dan call to action. Latih pemilihan kata-kata yang tepat, dan kemudian kalian bisa mencoba ya, kalian terapkan di dalam video-video kalian tersebut. Dengan berlatih, maka nanti lama-kelamaan kalian akan terbiasa. Tentu saja tidak akan langsung sempurna ya, dan jangan khawatir, yang penting adalah kalian mau belajar dan mau terus mengimprove diri. Dan yang tidak kalah penting adalah, seperti halnya yang sudah kita bahas di awal, kalian harus ingat bahwa semua afiliat-afiliat besar yang sekarang sudah berpenghasilan ratusan juta itu, dulunya adalah sama seperti kalian juga nih. Mereka juga memulai dari nol, memulai dari awal, dan bahkan ada yang sama sekali lugu dan tidak tahu apa itu hook dan call to action. Tapi setelah mereka belajar dan menerapkannya di video konten mereka, akhirnya video konten mereka menjadi sukses. Berhasil mendatangkan cuan yang besar dari TikTok. Jadi, mulailah mimpi kalian dari sekarang dan jangan berhenti melangkah walaupun kecil ya, karena itulah yang akan membuat kalian bisa mencapai mimpi kalian. Oke, buat teman-teman pemula TikTok affiliate, semoga apa yang aku sampaikan bisa kalian pahami ya. Dan kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan, boleh kalian langsung tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Nanti aku akan coba bantu sebisaku. Aku sangat berharap bahwa kalian dan kita semua bisa mencapai kesuksesan dengan jalan TikTok affiliate ini. Sekian dulu video kali ini dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dari awal sampai selesai tanpa di-skip. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar kalian bisa terus mendapatkan informasi-informasi yang update tentang dunia media sosial lainnya.
Terima kasih untuk kalian semuanya dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.